Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله. Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan ketakwaan dan kalau bisa dengan meningkatkan ketakwaan dari waktu ke waktu. Semoga dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan husnul khatimah. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua
mendapatkan karunia syafaatnya, karena kita tidak ada yang bisa menjamin dosa-dosa kita terhapus seluruhnya dengan taubat dan istighfar kita. Yang tersisa belum terampuni, mudah-mudahan dihapus melalui syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah secara bersama-sama, secara bersatu, dan jangan berpecah belah. Ayat ini ayat yang sangat populer, tetapi masih sulit untuk dilaksanakan di tengah-tengah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menasihatkan dua hal kepada kita, bukan satu hal. Hal yang pertama adalah wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, di mana tali Allah maksudnya adalah syariat Allah, dan syariat Allah pilarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka poin pertama atau hal pertama, kita diperintahkan berpegang kepada tali Allah, maksudnya berpegang kepada kebenaran. Dan standar kebenaran adalah bukan kebenaran menurut rumusan manusia, tetapi kebenaran yang dimaksud adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab memang dimungkinkan manusia menentukan sendiri rumusan kebenaran. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tetapi yang kita diperintahkan oleh Allah adalah mengikuti rumusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan benar oleh Allah kita ikuti. Apa yang dikatakan salah oleh Allah kita tinggalkan, meskipun manusia mengatakan sebaliknya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jami'an wala tafarraqu. Bersama-sama, bersatu, dan jangan berpecah belah. Dan jangan berbeda-beda satu sama lain, tetapi bersatu di dalam melaksanakan poin yang pertama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila ada orang yang punya jargon, punya semboyan, punya motto, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus pahami bahwa jargon itu tidak boleh titik, tetapi jargon itu harus dilanjutkan dengan poin yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bersama-sama dengan umat Islam, tidak saling berpecah belah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lama kita disuguhi fakta yang masih hangat di dalam ingatan kita. Ketika umat Islam dalam menentukan puasa Arafah, dalam menentukan Idul Adha, ternyata berpecah belah. Masing-masing berargumen, kami yang benar. Tidak ada yang mau mengalah. Maka kemudian dua-duanya melaksanakan seperti apa yang diinginkan, dan jadilah perpecahan itu menjadi sebuah kenyataan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita lihat bahwa Allah perintahkan dua hal. Hal pertama adalah berpegang kepada tali Allah. Bahwa ketika orang berargumen menentukan puasa Arafah melalui tanggal, itu adalah pendapat juga dibenarkan oleh para ulama dan dipraktekkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Mereka menentukan puasa Arafah melalui tanggal, yaitu tanggal bulan Dzulhijjah.
Adapun pendapat yang kedua mengatakan hari ini sudah tidak ada alasan untuk menentukan melalui tanggal karena alat informasi begitu canggihnya. Rasanya janggal kalau di Arab Saudi Arafah, kalau kita di sini tidak puasa. Okelah, berarti kedua pendapat itu sebetulnya telah kembali kepada standar kebenaran mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Berarti kedua pendapat itu sebetulnya telah melaksanakan poin yang pertama, yaitu mengikuti kebenaran. Dua-duanya dimungkinkan, bukan dua pendapat antara halal dengan haram, yang satu tauhid, yang satunya syirik, bukan, tetapi itu hanya pendapat fikih. Maka ketika poin pertama sudah tercapai, yaitu sama-sama merujuk kepada kebenaran, dua-duanya dimungkinkan, tinggal kita laksanakan poin yang kedua, jami'an wala tafarraqu. Kalau begitu lakukan poin pertama secara bersatu, tidak berpecah belah. Lalu bagaimana caranya? Al-Quran memberikan arahan bagaimana cara umat Islam bisa bersatu, yaitu di dalam firman Allah, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menjawab panggilan Allah, panggilan untuk beriman, panggilan untuk mengikuti syariat Allah. Lalu yang kedua, wa aqamus salah, dan menegakkan salat, wa amruhum syura bainahum, dan mereka memusyawarahkan, mensyurakan perkara-perkara yang mereka hadapi. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah karuniakan berupa rizki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu syariat yang bisa menjadi andalan agar kita bersatu, yaitu syariat bernama musyawarah. Maka ketika kita memperdebatkan kapan puasa Arafah, jangan cuma memperdebatkan argumen, tetapi duduklah, bermusyawarahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat kita, memusyawarahkan perkara-perkara di tengah mereka, dan menentukan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha itu bisa ditentukan dengan duduk bersama melalui musyawarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan praktek musyawarah dengan contoh yang luar biasa, yaitu dikisahkan bahwa pasukan kafir Quraisy, mereka telah berangkat untuk menyerbu kota Madinah selepas mereka terguncang karena dikalahkan dalam perang Badar. Mereka ingin membalas dendam dengan mengirim pasukan ke Madinah untuk menghancurkan Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan umat Islam di Madinah. Tentu saja bukan seluruh umat Islam, tetapi perwakilan-perwakilan, tokoh-tokoh kaum tua dan kaum muda diajak bermusyawarah. Apa isi musyawarahnya? Kita akan hadapi kafir Quraisy di mana? Di kota Madinah ataukah di luar kota Madinah? Saat itu golongan tua bersama-sama dengan Rasulullah berpendapat sebaiknya kita hadapi di kota Madinah, tetapi golongan muda mereka bersikukuh kita hadapi di luar kota Madinah, yaitu di kawasan Uhud. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dengan pendapatnya, lalu memutuskan hasil rapat mengikuti pendapat kaum muda. Maka jadilah menghadapi kafir Quraisy di kawasan Uhud, dan jadilah perang itu namanya perang Uhud. Saat itu setelah selesai musyawarah, golongan muda merasa khawatir akan terjadi apa-apa dengan umat Islam dan dengan Rasulullah. Bagaimana kalau terjadi kekalahan? Bagaimana kalau Rasulullah sampai begini, sampai begitu, gara-gara menuruti pendapat kita? Akhirnya selepas rapat
mereka kemudian tidak tenang hatinya, mengirim utusan untuk menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rujuk dari pendapat kami dan kami bersedia mengikuti pendapat Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah bersiap-siap untuk keluar ke Uhud, sudah menyiapkan baju perang. Kata Rasulullah, pantang bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju perang untuk melepas kembali. Artinya bahwa Rasulullah dibujuk untuk merubah hasil musyawarah dan mereka ingin merubahnya sesuai dengan pendapat Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mau. Itu artinya Rasulullah mencontohkan musyawarah yang luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghadapi kafir Quraisy di dalam kota Madinah itu halal, menghadapi kafir Quraisy di Uhud juga halal, menghadapi di tempat lain juga halal. Ketika pilihannya antara halal dan halal, maka dimusyawarahkan dan tidak perlu ngotot dengan pendapatnya sendiri. Dan ketika kita kembali kepada penentuan Arafah, apakah penentuan Arafah dengan menggunakan tanggal ataukah mengikuti Arab Saudi, dua-duanya dimungkinkan, dua-duanya halal. Lalu kenapa masing-masing ngotot dengan pendapatnya sendiri? Duduklah bermusyawarah agar umat Islam bisa bersatu di dalam menentukan hari raya, menentukan awal Ramadan. Jangan kemudian mengirim utusan lalu di belakang layar punya keputusan sendiri. Ini adalah praktek musyawarah yang keliru. Ketika ada unsur umat Islam yang ikut di dalam musyawarah tetapi punya keputusan sendiri di luar forum musyawarah itu, bahkan sebelum musyawarah diadakan sudah membuat keputusan sendiri, ini adalah satu langkah yang keliru di dalam melaksanakan syariat bernama musyawarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa umat Islam setidaknya dalam teritorial Indonesia mereka sudah punya majelis musyawarah namanya majelis isbat, sidang isbat, di mana di situ diundang tokoh-tokoh Islam, perwakilan-perwakilan ormas. Ini namanya musyawarah. Lalu buat apa duduk bermusyawarah kalau ternyata kesimpulannya tidak disepakati? Maka mari kita kembali kepada syariat kita, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa cara untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah dengan cara bermusyawarah, agar kita di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu bukan egois, bukan merasa benar sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan umat Islam dan bersatu bersama umat Islam. Apakah kita lebih hebat dari Rasulullah? Rasulullah seorang nabi, tinggal mengeluarkan sabda semuanya akan tunduk kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah mau duduk bermusyawarah, bahkan mengalahkan pendapatnya sendiri. Rasulullah justru memenangkan pendapat kaum muda, dan ketika dibujuk untuk kembali kepada pendapatnya Rasulullah menolak. Bukankah Rasulullah mencontohkan syariat ini dengan luar biasa? Lalu kenapa umat Islam justru melupakan syariat musyawarah? Sehingga dari puluhan tahun yang lalu perbedaan penentuan awal puasa, penentuan Idul Fitri, penentuan Arafah, Idul Adha itu selalu terulang, padahal sudah ada musyawarahnya. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya adalah tidak paham pengamalan musyawarah. Umat Islam lupa dengan syariatnya sendiri, yaitu syariat musyawarah untuk mempersatukan umat Islam, bahwa kita tidak hanya diperintahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada tali Allah, tetapi kita juga diperintahkan untuk bersatu bersama-sama dengan umat Islam. Maka mari kita menjadikan peristiwa yang lalu adalah sebagai pelajaran bahwa ada syariat yang wajib kita tunaikan, yaitu syariat musyawarah, di mana diletakkan di dalam ayat di atas hanya setingkat di belakang salat. Pentingnya salat dengan pentingnya musyawarah itu hanya satu tingkat saja. Ketika Allah menyebutkan aqamus shalah wa amruhum syura bainahum, menegakkan salat dan memusyawarahkan urusan mereka, artinya salat
lalu kemudian musyawarah. Ini adalah amal yang sangat mulia, cara untuk mempersatukan umat Islam. Maka mari kita belajar mempraktekkan syariat ini dengan benar. Jangan ada yang ikut di dalam musyawarah tetapi kasak kusuk di belakang itu ingin merubah hasil musyawarah. Itu adalah cara pengawalan musyawarah yang tidak benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah pertama adalah bahwa kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat Islam, tetapi kita juga diperintahkan bersatu di dalam melakukan poin yang pertama tersebut. Maka mari kita belajar bersatu, belajar duduk bersama umat Islam, belajar berbincang, belajar menyapa, belajar untuk mengalahkan pendapat kita sendiri, menghargai pendapat orang, lalu kemudian kita bisa mendapatkan persatuan di tengah-tengah umat Islam ini. Innallaha amra amran bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tahwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasra dinak, Allahumma ansur man nasra dinak, Allahumma ansur man nasra dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu